Memasuki hari ke-202 sejak awal invasi, Ukraina berhasil merebut kembali wilayahnya di selatan dan timur yang sempat dikuasai Rusia. Sejak awal September, tentara kami telah membebaskan 6.000 km persegi wilayah Ukraina di timur dan selatan, dan kami bergerak lebih jauh, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pasukan Ukraina terus menekan Rusia dengan serangan balik mereka di Kharkiv, serta berusaha untuk menguasai hampir semua provinsi. Pasukan Ukraina juga terlihat tengah menuju arah utara untuk merebut kembali kota-kota sampai ke perbatasan Rusia. Saat pasukan Rusia menderita serangkaian kekalahan mengejutkan di Ukraina, Moskow memanfaatkan dukungan Beijing untuk invasinya menjelang pertemuan penting antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin China Xi Jinping pekan ini. Di Rusia, pejabat senior Rusia dan China bersatu untuk membuka jalan pertemuan tatap muka pertama antara Putin dan Xi sejak invasi Rusia ke Ukraina di sela-sela KTT regional di Uzbekistan. Menurut parlemen Rusia, seorang pemimpin senior China telah menyuarakan dukungan eksplisit untuk perang Rusia di Ukraina. Namun, klaim itu tidak termasuk dalam pernyataan dari pihak China dan bertentangan dengan upaya Beijing sebelumnya untuk mempertahankan sikap netral. Menurut legislator tinggi China, Li Xianxiu, meyakinkan anggotanya bahwa China memahami dan mendukung Rusia pada isu-isu yang mewakili kepentingan vitalnya, khususnya pada situasi di Ukraina. Kami melihat bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya memperluas kehadiran mereka di dekat perbatasan Rusia dan secara serius mengancam keamanan nasional dan kehidupan warga Rusia. Kami sepenuhnya memahami perlunya semua tindakan yang diambil oleh Rusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan utamanya. Kami memberikan bantuan, kata legislator tinggi China, Li Xianxiu, Selasa 13 September. Beijing dengan tegas menolak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina atau bahkan menyebutnya sebagai perang. Sebaliknya, China telah berulang kali menyalahkan NATO dan Amerika Serikat atas konflik tersebut. Namun, sebelumnya, para pejabat China belum secara terbuka mendukung kebutuhan invasi Rusia atau mengakui bahwa Beijing memberikan bantuan.